Halo guys, Wapur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebahas mengenai bagaimana memilih CPU untuk PC kita. Ini adalah panduan pemula, yaitu pemula-pemula seperti saya. Ini adalah bagian pertama mengenai pemilihan komponen-komponen untuk PC. Memilih CPU, mari kita ketekin. Memilih CPU merupakan langkah pertama buat kita sebelum kita berlanjut kepada pemilihan komponen-komponen lainnya seperti motherboard dan RAM. Dunia CPU x86 saat ini dikuasai oleh Intel dan AMD. Dan saat ini mereka saling sharing paten teman-teman, di mana paten x86 itu dimiliki oleh Intel dan paten x86 64 bit dimiliki oleh AMD. Memilih CPU sangat tergantung dengan kebutuhan teman-teman, apakah misalnya untuk bermain game, apakah untuk melakukan misalnya video editing, rendering 3D, ataupun hanya sekedar misalnya bermain Office, atau bahkan ada yang untuk bermain AI. Di sini artinya teman-teman tidak harus memilih CPU yang mahal ataupun CPU yang terbaru, tetapi yang terpenting adalah dikembalikan kepada kebutuhan teman-teman itu sendiri dalam merakit sebuah PC desktop. Beberapa hal penting terkait pemilihan CPU adalah mengenai jumlah core, besaran clock, juga besaran cache, dan lain-lain. Yang perlu diingat, pemilihan CPU akan sangat menentukan jenis motherboard yang teman-teman gunakan. Karena sebuah CPU hanya akan bekerja pada motherboard, chipset, dan soket tertentu tergantung dari CPU yang teman-teman gunakan. Pertama-tama kita bahas apa itu yang disebut dengan core pada sebuah CPU. Core adalah seperti sebuah independent processor dalam sebuah CPU, di mana sebuah CPU bisa memiliki lebih daripada satu core. CPU dengan multi-core akan bekerja untuk kebutuhan multitasking. Artinya, aplikasi dapat berjalan lebih cepat pada multi-core dibandingkan pada single core. Uniknya teman-teman, dalam sebuah core bisa terdapat lebih dari satu thread, di mana thread adalah jumlah task yang bisa di-execute dalam satu siklus clock dalam sebuah core CPU. Biasanya dalam satu core CPU mampu menjalankan dua buah thread secara bersamaan. Fitur ini dinamakan multithreading pada CPU AMD ataupun hyperthreading pada CPU Intel. Sebagai contoh, di hadapan kita terdapat sebuah CPU dengan jumlah core sebanyak 6 buah. Di sini, CPU tersebut memiliki jumlah thread sebanyak 12 buah dalam spesifikasinya. Dengan jumlah core atau thread yang banyak, sebuah aplikasi akan dapat memanfaatkan jumlah core atau thread tersebut, yang artinya performa akan meningkat. Tetapi terdapat juga aplikasi-aplikasi yang tidak mampu memanfaatkan jumlah core atau thread yang melimpah tersebut, karena keterbatasan programming yang dibuat oleh pembuat aplikasi. Jadi, jumlah core atau thread yang melimpah tidak serta-merta membuat aplikasi tersebut meningkat performanya, tergantung dari kemampuan aplikasi itu sendiri, teman-teman. Selain jumlah core, parameter lainnya adalah clock speed. Satuannya adalah gigahertz. Clock speed di sini menunjukkan berapa banyak jumlah task ataupun thread yang bisa di-execute oleh CPU tersebut dalam setiap detik clock cycle-nya. Dua buah CPU dengan jumlah core yang sama, tetapi salah satunya memiliki clock speed yang lebih tinggi, artinya CPU tersebut memiliki kecepatan yang lebih tinggi tentunya. Clock terbagi dua teman-teman, yaitu biasanya clock standar, dan yang kedua adalah turbo clock, ataupun kita sebut dengan boost clock, di mana CPU akan mampu dipacu ke angka clock lebih tinggi apabila dibutuhkan, yang tentunya membutuhkan power draw juga lebih tinggi. Misalnya CPU i7 14700K memiliki clock dasar sebesar 3,4 GHz dan turbo clock maksimumnya di angka 5,5 GHz. Spesifikasi lebih detail mengenai CPU tersebut, teman-teman bisa masuk ke halaman Intel, dan itu juga tersedia untuk CPU-CPU Intel lainnya. Sedangkan untuk AMD, misalnya AMD Ryzen 7 7800X3D, base clock-nya ada di angka 4,2 GHz dan turbo clock maksimumnya di sekitar 5 GHz. Nah, untuk lebih detail mengenai spesifikasi dari CPU tersebut, teman-teman bisa masuk ke halaman CPU tersebut di AMD website tentunya, dan ini juga tersedia untuk seluruh CPU AMD yang teman-teman ingin lihat spesifikasi detailnya. Parameter berikutnya yang kita bisa lihat adalah besaran cache. Ini adalah memori dalam jumlah kecil tapi berkecepatan sangat tinggi, bahkan dibandingkan dengan kecepatan DDR RAM sekalipun, teman-teman. Biasanya terdapat 3 level cache yang disebut dengan L1, L2, dan L3. Fungsi cache memori adalah menyimpan data sementara yang CPU akan akses kembali. Tujuannya mengurangi kontak ke DDR RAM yang berkecepatan lebih lambat.
Cache L1 dan L2 biasanya diberikan kepada setiap core CPU, sedangkan cache L3 dikonfigurasi sharing antar core CPU yang ada. Semakin besar cache, biasanya akan ada efek lumayan terhadap aplikasi tertentu. Misalnya, besarnya Super L3 cache di AMD Ryzen yang dikenal dengan sebutan 3D V-Cache ataupun X3D. Ini cukup berdampak positif pada performa gaming, teman-teman. Hal lain yang harus kita cek saat kita memilih sebuah CPU adalah jenis soket yang digunakan oleh CPU tersebut. CPU hanya bisa masuk ke soket tertentu, tidak bisa sembarangan. Ada dua jenis soket ataupun soket CPU, yaitu PGA atau Pin Grid Array dan LGA atau Line Grid Array. PGA adalah jenis soket di mana pin CPU terdapat pada CPU itu sendiri, misalnya pada soket AM4 Ryzen 5000 series, teman-teman. Sedangkan LGA di mana pin CPU terdapat di dalam soket pada motherboard. Misalnya pada LGA 1700 untuk Intel Gen 12, 13, ataupun 14. Saat ini, semua CPU terbaru dari Intel dan AMD sudah menggunakan LGA soket, termasuk Ryzen 7000, 8000, dan 9000 series dengan soket AM5-nya. Teman-teman harus lebih hati-hati ketika teman-teman menangani sebuah CPU dengan soket PGA, karena pin PGA akan sangat rawan bengkok, teman-teman, apabila tidak ditangani dengan hati-hati. Berikut contoh soket dan mappingnya terhadap masing-masing CPU AMD dan Intel. Soket LGA 1700 itu digunakan oleh Intel Gen 12, 13, dan 14. Soket LGA 1851 itu digunakan oleh Intel Core Ultra 200 series. Ini merupakan CPU terbaru dari Intel. Kemudian soket AM4 atau PGA 1331 digunakan oleh Ryzen 5000 series. Sedangkan AM5 ataupun LGA 1718 digunakan oleh Ryzen 7000, 8000, dan 9000 series. Angka sufiks setelah LGA, misalnya 1718, menunjukkan jumlah pin yang digunakan oleh CPU tersebut untuk supaya bisa match dengan jumlah pin pada soket motherboard. Selain tipe soket, jenis chipset, dan juga BIOS harus dilihat apakah sudah mendukung spesifikasi CPU yang teman-teman gunakan. Kadang-kadang CPU sudah cocok dengan soketnya, tetapi memerlukan update dari BIOS yang ada pada motherboard tersebut. Misalnya LGA 1700 dengan chipset Z690 belum tentu bisa mendukung langsung Intel Gen 13 atau 14, kecuali misalnya teman-teman sudah melakukan update terhadap BIOS pada motherboard tersebut. Ini akan dibahas nanti saat kita melakukan pembahasan bagaimana memilih motherboard di konten selanjutnya. Berikutnya kita bahas mengenai dukungan DDR RAM yang digunakan ketika teman-teman sudah memilih sebuah CPU. Setiap CPU yang dikeluarkan memiliki dukungan memori yang berbeda-beda. Misalnya, Ryzen 5000 series hanya mendukung DDR4, sedangkan Ryzen 7000, 8000, dan 9000 series hanya mendukung DDR5. Berbeda dengan AMD, Intel Gen 12, 13, dan 14 masih mendukung dua jenis memori, baik DDR4 ataupun DDR5. Akan tetapi, ini tergantung kepada model motherboard yang teman-teman pilih pada saat awal memilih sebuah motherboard. Sedang pada Intel 200 series, yaitu Core Ultra, dukungan memori sama seperti AMD, yaitu hanya mendukung memori DDR5. Mengenai DDR5, saya pernah membahas lebih detail mengenai bagaimana sebuah DDR5 bekerja di konten sebelumnya. Teman-teman bisa klik di kanan layar atas, ataupun pada kolom deskripsi yang saya sertakan linknya di bawah. Kecepatan dasar memori yang didukung CPU tersebut juga terdapat di halaman spesifikasi dari CPU. Misalnya Ryzen 7000 series ada di angka 5200 megatransfer per second. Atau misalnya di Intel Gen 14 itu sebesar 3200 megatransfer per second untuk DDR4 ataupun 5600 megatransfer per second untuk DDR5. Tetapi ingat, kecepatan ini bisa ditingkatkan dengan melakukan overclock, teman-teman, asal didukung oleh motherboard, chipset, dan keping DDR-nya. Misalnya, bisa saja kecepatan mencapai 7000 megatransfer per second dengan DDR yang mendukung profil XMP untuk Intel ataupun Expo untuk AMD secara umum. Berikutnya kita akan membahas TDP, PL1 dan PL2 atau Thermal Design Power, Power Limit 1 dan Power Limit 2. TDP adalah Thermal Design Power, yaitu power dalam satuan watt yang dibutuhkan pada satu waktu. PL1 adalah power limit pertama maksimum power ketika komputer dalam kecepatan standar, teman-teman. Sedangkan PL2 adalah power limit kedua ketika komputer dalam kecepatan boost atau overclock yang masih dalam kemampuan CPU. Nilai PL2 biasanya digunakan untuk menghitung kebutuhan power CPU direlasikan dengan kebutuhan PSU atau power supply unit. Biasanya saya sendiri menghitung atau mengkalkulasi 1,5 dari nilai PL2 untuk menghitung kebutuhan power supply dari CPU tersebut. Berikutnya kita bahas mengenai temperatur junction max ataupun TJ max CPU.
TG max adalah nilai maksimum temperatur CPU agar tetap bisa beroperasi. Ketika panel CPU menjadi berlebih secara terus-menerus dan mencapai nilai maksimum atau TJ max, CPU akan melakukan throttling teman-teman dengan menurunkan speed ataupun voltage untuk mengurangi kemungkinan kerusakan. TG max ini harus dimonitor apakah sebuah CPU sering mencapai TG max walaupun sedang tidak pulot. Kalau iya, ada sesuatu yang salah entah di pendinginan misalnya, ataupun thermal pasta, ataupun misalnya cooler yang tidak mumpuni atau tidak terpasang dengan benar. Sebagai contoh, nilai TG max di Ryzen 7 7800X3D ada di angka 89 derajat Celcius. Sedangkan i7 14700K ada di angka 100 derajat Celcius. Berikutnya kita membahas mengenai dukungan iGPU atau Integrated GPU pada sebuah CPU. Beberapa orang memiliki alasan mengapa memilih CPU yang sudah memiliki iGPU. Yang pertama mungkin karena belum ada budget untuk membeli discrete GPU. Yang kedua mungkin sebagai GPU cadangan ketika discrete GPU teman-teman mengalami kerusakan. Secara pribadi, saya selalu membeli CPU dengan dukungan iGPU yang sudah terintegrasi. Selain dua alasan sebelumnya, ada beberapa alasan lain adalah sebagai berikut misalnya. Beberapa tipe iGPU itu cukup powerful teman-teman untuk melakukan kodek video saat melakukan rendering ataupun streaming misalnya. Seperti kemampuan Intel Quexing dari iGPU Intel ataupun RDNA 23 dari iGPU AMD. Di antaranya untuk kebutuhan seperti kodek H264, H265, ataupun AV1. Beberapa iGPU, misalnya pada Ryzen 8000 series, itu bahkan cukup powerful untuk bermain game teman-teman. Bahkan disetarakan dengan NVIDIA GTX series. Dengan harga yang tidak terpaut jauh dengan CPU yang tanpa iGPU, jadi tidak salahnya buat saya pribadi adalah memilih CPU dengan dukungan iGPU. Tetapi teman-teman harap diingat, baca spek dengan teliti. Di sini saya kasih contoh misalnya Ryzen 5600G. Pada jenis CPU ini sudah mendukung iGPU tentunya, tetapi PCIe backplane-nya itu masih di versi 3.0. Sedangkan misalnya pada Ryzen 5600 yang non-G, justru PCIe backplane-nya itu sudah di versi 4.0. Sehingga apabila saya ditanya mending 5600 atau yang 5600G, untuk kasus ini saya lebih memilih yang Ryzen 5600 tanpa G, teman-teman. Berikutnya kita akan membahas bagian penting lainnya dalam sebuah CPU, yaitu PCIe LAN. PCIe LAN adalah LAN yang umum digunakan untuk banyak keperluan, misalnya untuk GPU, untuk audio, untuk NVMe storage, untuk USB, dan lain sebagainya. Ini boleh dikatakan sebagai jalan raya untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang terkoneksi kepada sebuah komputer. Setiap CPU memiliki dukungan PCIe yang berbeda-beda, teman-teman. Misalnya di sini Intel i7 14700K itu mendukung maksimum PCIe 5.0. Ryzen 8700G itu mendukung maksimum PCIe 4.0. Ryzen 7 7800X3D mendukung maksimum PCIe 5.0. Harap diingat, PCIe berbeda dengan DDR secara kompatibilitas, di mana PCIe bersifat backward compatible menyesuaikan dengan kecepatan terendah dari perangkat terkonek dan versi PCIe LAN yang tersedia. Misalnya GPU PCIe 4.0 itu bisa dipasangkan pada slot PCIe 5.0 dengan kecepatan maksimum 4.0 mengikuti PCIe 4.0 tersebut. Berbeda dengan DDR-RAM, di mana slot DDR4 itu tidak bisa dipasangkan pada slot DDR5 ataupun sebaliknya karena kompatibilitas dari slot itu sendiri. Kemampuan CPU mendukung PCIe LAN bukan sebuah nilai akhir, teman-teman. Kemampuan ini harus dibarengi dengan kemampuan chipset yang digunakan dan juga LAN fisik yang ada pada motherboard. Sebagai contoh, walaupun Ryzen 9000 series sudah full support 5.0 PCIe-nya, kalau misal mobile yang digunakan masih berchipset B650 yang bukan seri E, maka dukungan LAN hanya sampai di PCIe 4.0. Istilahnya, semua harus berpasangan dari CPU, motherboard, juga chipset yang digunakan, teman-teman. Kecepatan versi setiap PCIe LAN kita ilustrasikan pada tabel berikut, teman-teman. Satu LAN PCIe 4.0 secara teori berkecepatan 2 GB transfer per second. Satu LAN PCIe 5.0 dua kali lipat per LAN-nya dari PCIe 4, yaitu 4 GB transfer per second. Satu LAN PCIe 3.0 itu adalah setengah dari PCIe 4.0, yaitu 1 GB transfer per second. Sehingga misalnya 4 LAN PCIe 4.0 itu berkecepatan 8 GB transfer per second, yaitu adalah 2 GB transfer per second dikali 4 kanal. Tetapi, kecepatan realnya akan berkurang sedikit karena ada unsur delay, juga adanya engine calculation dari header yang digunakan. Istilah gigatransfer per second ini hampir sama dengan kecepatan bandwidth speed dari si PCIe LAN itu sendiri, yaitu gigabyte per second. Ini berbeda dengan DDR.
Pada DDR, kecepatan gigatransfer per second adalah 2 kali dari kecepatan frekuensi dari memori tersebut. Kenapa? Karena adanya dual channel. Perlu diingat bahwa kecepatan LAN ini adalah kecepatan LAN maksimum. Kecepatan akhir yang terdapat pada LAN tersebut tergantung dari perangkat yang menggunakan LAN itu sendiri. Misalnya sebuah perangkat SSD belum tentu bisa berkecepatan maksimum dari LAN itu tersebut tergantung dari kecepatan SSD-nya itu sendiri tentunya. Karena sebuah LAN itu diibaratkan hanya sebelah jalan raya. Kecepatan dari akhirnya adalah tergantung dari misalnya kendaraan yang bisa memanfaatkan jalan raya tersebut. Sebagai contoh di Cipularang, ada mobil yang berkecepatan tinggi, sama-sama Cipularang. Ada juga misalnya truk yang berjalan sangat lambat, karena memang tidak bisa cepat. Jadi walaupun sama-sama menggunakan jalan Cipularang, kecepatan akhirnya sangat berbeda-beda, tergantung dari perangkat ataupun device yang berjalan pada LAN tersebut. Hal penting yang akan kita bahas berikutnya adalah chipset. Chipset adalah sebuah controller yang membantu CPU dalam melaksanakan tugasnya. Ini untuk mengurangi beban sekaligus membantu CPU mengontrol perangkat-perangkat yang ada dalam motherboard. Zaman dulu teman-teman, terdapat dua buah jenis chipset, South dan North Bridge. Nah, saat ini chipset North Bridge bisa dikatakan sudah terintegrasi ke CPU, sehingga CPU juga bisa menangani perangkat tertentu secara langsung, misalnya storage dan GPU walaupun dengan jumlah terbatas. Sementara Southbridge tetap ada dan sering dipanggil saja dengan sebutan chipset. Misalnya untuk menghandle kebutuhan perangkat tambahan seperti tambahan storage, port USB, Wi-Fi, audio, dan lain-lain sebagainya. Komunikasi antara chipset dan CPU dilakukan melalui sebuah LAN yang disebut dengan bridge, DMI bridge pada Intel dan PCIe LAN pada arsitektur AMD. Secara arsitektur, sebuah perangkat misalnya SSD storage yang terkoneksi ke LAN CPU langsung bisa diakses lebih cepat karena tidak melalui bridge atau penghubung. Jadi, saat teman-teman melakukan instalasi sebuah perangkat, misalnya SSD, teman-teman perhatikan apakah slot yang teman-teman gunakan terhubung langsung ke CPU atau justru menggunakan slot yang terhubung ke chipset. Slot yang terhubung ke CPU akan secara teori berkecepatan lebih tinggi karena langsung ke CPU. Sedangkan slot-slot yang atau perangkat yang terhubung melalui chipset akan menggunakan sharing LAN, yaitu LAN bridge ketika hendak diakses oleh CPU. Sehingga secara teori, kemungkinan akan berkecepatan lebih rendah ketika LAN bridge itu dalam kondisi penuh. Di sini kita sedikit bahas mengenai contoh-contoh chipset yang digunakan oleh beberapa CPU. Untuk Intel Gen 12, 13, dan 14 misalnya, tersedia chipset seperti H610, B660, B760, Z690, dan Z790. Untuk Ryzen 5000 series, itu misalnya menggunakan soket AM4, chipsetnya adalah B550, X570, dan soket versi lebih lama yaitu B450. Sementara untuk Ryzen 7000, 8000, dan 9000 series misalnya, tersedia chipset seperti B650, B850, X670, X870, dan A620. Lebih lanjut soal chipset ini akan dibahas pada bagian lain saat membahas bagaimana memilih dan membaca spesifikasi sebuah motherboard di konten berikutnya. Untuk pembahasan CPU, kita akan berfokus pada Ryzen 5000, Ryzen 7000, 8000, dan 9000 series. Sedangkan pada prosesor Intel, kita akan fokus pada Intel Gen 12, 13, dan 14, ditambah sedikit dengan informasi dari Intel Core Ultra 200 series. Kenapa? Karena CPU-CPU inilah yang masih secara relevan dibahas di akhir tahun 2024 dan juga di awal 2025. Pertama-tama kita akan membahas CPU Intel dulu teman-teman. Setelah bertahun-tahun mengalami keterpurukan dengan hadirnya Ryzen 5000 series, Intel akhirnya pada tahun 2021 merilis Intel Gen 12 dengan kode Alder Lake. Ini adalah CPU dengan soket LGA 1700. Kasta Intel terbagi dengan i3, i5, i7, dan i9. Setiap kasta memiliki jumlah core yang berbeda. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi kastanya. Intel Gen 12-14 memiliki hal berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu adanya arsitektur hybrid, di mana terdapat jenis core baru, yaitu efisiensi core ataupun e-core yang hanya memiliki satu thread per core-nya. Sedangkan core yang biasa dengan dua thread dinamakan performance core ataupun P-core. P-core ataupun performance core dirancang untuk menghandle heavy duty task dengan kebutuhan watt besar. Sedangkan E-core dirancang untuk menghandle background task yang tidak butuh power besar. P-core ini juga memiliki clock speed yang lebih tinggi dibandingkan E-core. Efisiensi core di Intel Gen 12 ini hadir mulai i5 tipe tertentu sampai dengan i7 dan i9. Memiliki jenis soket yang dinamakan LGA 1700 dan seperti namanya jenis soket ini berjenis LGA.
Arsitektur Intel Gen 12, 13, dan 14 ini masih bersifat monolitik dan belum modular. Tidak seperti arsitektur pada Ryzen 7000 dan 9000 series yang sudah bersifat modular. Juga seperti pada arsitektur Intel Core Ultra 200 series yang juga sudah bersifat modular. Berikutnya kita membahas bagaimana penulisan sebuah CPU Intel. Seperti kita ketahui, penulisan Intel CPU secara umum menggunakan format yang teman-teman lihat di layar. Dimulai dengan Intel dan brand CPU core, kemudian ikuti kasta CPU seperti i3, i5, i7, dan i9. Dua angka berikutnya adalah generasi CPU, misalnya Gen 12, 13, dan 14. Selanjutnya diikuti oleh SKU, semakin tinggi angkanya, semakin tinggi speknya. Terakhir, diikuti oleh sufiks tertentu yang menandakan arti tertentu. Untuk penjelasan sufiks pada Intel CPU adalah sebagai berikut. Seluruh CPU Gen 12, 13, dan 14 memiliki iGPU, kecuali yang berkode F. Seluruh model CPU tidak mengizinkan overclock melalui Open Multiplier, kecuali yang berkode K. Selain itu, terdapat kode lain misalnya S. Ini adalah CPU Special Edition dengan kemampuan clock lebih tinggi untuk kebutuhan overclocking, biasanya sebagai extended dari tipe K. Ada SAPIC khusus yaitu T yang membutuhkan daya lebih kecil tetapi sangat jarang digunakan. Beberapa sufiks ataupun kode tersebut bisa digabungkan, misalnya KF ataupun KS. KF misalnya CPU yang bisa di-overclock tapi tidak memiliki iGPU. Berikut contoh bagaimana membaca tipe atau model sebuah CPU mulai Intel Gen 12, 13, dan 14. Perhatikan di sini, walaupun i7 Gen 14 adalah kasta menengah, jumlah core-nya sudah menyamai i9 Gen 12. Contoh lain adalah, walaupun sama-sama i5 SKU500, yaitu dua CPU i5 12500 dan i5 14500, karena berbeda generasi yaitu Gen 12 dan 14, i5 14500 memiliki tambahan efisiensi core sebesar 8 buah, yang artinya secara keseluruhan harusnya lebih cepat walaupun sama-sama i5. Jadi saat membeli CPU, jangan berpatokan pada tingkat kasta semata teman-teman. Juga lihat adalah seri dan generasi dari CPU tersebut. Bisa jadi kasta terendah di generasi terbaru memiliki kecepatan yang sama dengan kasta menengah di generasi sebelumnya. Sedikit tambahan mengenai CPU Intel, Intel terakhir sudah mengikuti pola desain chiplet ini di generasi terbaru Arrow Lake Desktop, yang sudah meluncur di Oktober tahun 2024. Desain chiplet ini sebetulnya sudah dilakukan di arsitektur Intel CPU laptop dengan Meteor Lake-nya di tahun 2023 yang berlanjut ke generasi selanjutnya yaitu Lunar Lake di tahun 2024 juga. Selain arsitektur yang berubah, terdapat processing unit baru dalam CPU ini yang dinamakan dengan NPU ataupun Neural Processing Unit yang membantu kita untuk mengeksekusi perintah-perintah dari AI. Saya pribadi tidak terlalu pusing soal NPU ini teman-teman, karena lebih banyak menggunakan NPU yang ada di dalam GPU seperti RTX Nvidia ataupun Intel Arc yang secara nilai TOPS-nya lebih tinggi dibandingkan TOPS yang ada pada NPU Intel. Sejak kemunculan Arrow Lake, kode penamaan Intel menjadi berubah. Gen 14 merupakan generasi terakhir di sistem monolitik Intel. Kode penamaan pun berubah menjadi Core Ultra Series, tidak ada lagi menggunakan huruf I, di mana setiap series CPU dinamakan Core Ultra 200 Series atau 200S. Untuk 100 series, Intel tidak merilisnya ke publik, hanya muncul di seri laptop mereka yaitu Meteor Lake di tahun 2023. Penulisan Core Ultra 200 series ini tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, hanya menghilangkan huruf I sebelum penulisan generasi dan menggantikan istilah gen atau generation dengan istilah series yang dimulai dari series 200. Cara membacanya adalah sebagai berikut. Dimulai dengan Intel dan brand CPU core, kemudian diikuti kasta CPU seperti 5, 7, dan 9. Satu angka berikutnya adalah seri CPU, misalnya Gen series 200, yaitu dimulai angka 2 untuk 200 series yang ditulis sebagai prefix CPU. Selanjutnya, diikuti SKU yaitu 85, 65, dan seterusnya. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat CPU tersebut. Terakhir diikuti oleh sufiks tertentu yang menandakan arti tertentu mirip dengan generasi sebelumnya. Misalnya K artinya CPU bisa di-overclock, F artinya CPU tanpa iGPU. Contoh Core Ultra 200 series teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Yang menarik, Intel sudah tidak mengaplikasikan Hyper-Thread dalam seri Core Ultra 200 series ini. Satu core baik itu performance core ataupun efisiensi core hanya memiliki satu thread per core-nya, dan ini sangat menarik teman-teman. Karena Core Ultra 200 series menggunakan soket baru LGA 1851, terdapat chipset baru yaitu chipset 800 series yang mendukung CPU tersebut, yaitu contohnya Z890 dan B860. Sekarang kita beralih membahas CPU AMD teman-teman.
AMD Ryzen 5000 series adalah CPU AMD yang sangat populer dan boleh dibilang memimpin pasar bertahun-tahun. Saat ini AMD Ryzen sudah ada dalam generasi 7000, 8000, dan 9000 series, teman-teman. Generasi 8000 series sendiri tidak dikatakan penerus langsung 7000 series, tetapi mengejar pasarnya sendiri dengan iGPU powerful RDNA 3 yang menawan dengan seri G-nya. Kelemahan 8000 series adalah bahwa basis CPU ini hanya mensupport line PCIe versi 4 pada CPU lainnya. Apakah ini lambat? Enggak juga, karena PCIe 4 menurut saya masih cukup mumpuni untuk dihadapkan dengan GPU-GPU terbaru ataupun storage-storage yang terbaru. Seri terbaru dari AMD Ryzen saat ini adalah Ryzen 9000 series. Ryzen 5000 series menggunakan soket AM4 dengan chipset tersendiri yaitu seperti B550 dan X570. Sedangkan Ryzen 7000, 8000, dan 9000 series menggunakan soket AM5 dengan chipset seperti B650, B850, X670, X870 sehingga bisa berbagi chipset yang sama. Kasta pada CPU Ryzen seperti pada CPU Intel terbagi dengan Ryzen 3, 5, 7, dan 9. Setiap kasta memiliki jumlah core yang berbeda. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi kastanya. Tidak seperti Intel, AMD tidak mengenal jenis efisiensi core. Semuanya adalah jenis performance core, sehingga cukup disebut dengan sebutan core aja. Penamaan pada CPU AMD mulai mirip dengan CPU Intel untuk kategori iGPU. Misalnya tanda G pada 5000 series adalah memiliki iGPU, sedangkan pada CPU terbarunya adalah default tanpa G sudah dengan iGPU. Artinya sufiks F sama dengan CPU Intel yaitu CPU AMD tanpa iGPU. Ryzen 5000 dan 8000 series walaupun berbeda generasi masih sama-sama menggunakan desain monolitik. Sementara AMD CPU di Ryzen 7000 dan 9000 series sudah menggunakan arsitektur modular yang dinamakan dengan chiplet. Kelebihan chiplet, desain menjadi lebih sederhana dengan konsep modularisasi, di mana setiap modul bisa dirombak tanpa merubah arsitektur utamanya, bahkan bisa menggunakan pabrikan chip yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui, penulisan AMD CPU secara umum menggunakan format yang teman-teman lihat di layar. Brand AMD CPU adalah Ryzen, kemudian diikuti kasta CPU seperti 3, 5, 7, dan 9. Satu angka berikutnya adalah generasi CPU, misalnya 5 untuk 5000 series, 8 untuk 8000 series, 7 untuk 7000 series, dan 9 untuk 9000 series. Selanjutnya diikuti SKU, semakin tinggi angkanya, semakin tinggi speknya. Terakhir diikuti oleh sufiks tertentu yang menandakan arti tertentu pula. Sufiks untuk CPU Ryzen adalah sebagai berikut. Seluruh Ryzen 8000 series memiliki iGPU dengan sufiks G, kecuali yang bersufiks F. Seluruh Ryzen 5000 series tidak memiliki iGPU kecuali yang berkode sufiks G. Seluruh Ryzen 7000 dan 9000 series memiliki iGPU kecuali yang berkode sufiks F. CPU berkode sufiks X memiliki clock yang lebih tinggi dibandingkan CPU yang tanpa kode sufiks X. CPU berkode 3D memiliki V-cache yang lebih besar, yaitu jenis cache L3 yang diperbesar. Hasil benchmark-nya menunjukkan berpengaruh positif pada aplikasi jenis gaming. Kode-kode tersebut bisa digabungkan misalnya X3D, artinya clock lebih tinggi dengan cache L3 yang lebih besar dibandingkan CPU tanpa X3D. Berikut adalah contoh dan cara membaca sebuah tipe ataupun model CPU Ryzen 5000 dan 8000 series. Biasanya CPU dengan kasta tertinggi memiliki jumlah core lebih banyak. Dari series ke series, biasanya terdapat kenaikan clock dengan efisiensi daya yang masih hemat sebagai ciri khas AMD. Pada tabel yang teman-teman lihat, pada 8000 series terdapat iGPU kelas mumpuni. Pengertian di sini adalah iGPU yang lumayan oke jika dibandingkan dengan iGPU pada CPU lainnya untuk kebutuhan bermain game misalnya. Menurut hasil tes, iGPU Ryzen 8000 series dengan iGPU chip 780M mendekati performa dengan discrete GPU dari Nvidia GTX 10XX series seperti 1050 ataupun 1060. Berikutnya adalah contoh dan cara membaca sebuah tipe ataupun model CPU Ryzen 7000 dan 9000 series. Di sini yang menarik, Ryzen 7000 series dan 9000 series untuk kasta yang sama, misalnya Ryzen 7 7700X dan Ryzen 7 9700X, tetap memiliki core yang sama. Artinya AMD mencoba meningkatkan performa CPU tanpa menambah jumlah core dari generasi ke generasi, setidaknya untuk saat ini. Teman-teman juga bisa mencoba membandingkan AMD Ryzen antar generasi yang saya warnai sejenis pada tabel untuk setiap contoh kastanya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana memilih CPU dengan segitu banyaknya jenis CPU dan kasta yang teman-teman sudah lihat pada bagian sebelumnya?
Untuk saya pribadi, jalan masuk untuk memilih CPU ada beberapa cara, teman-teman. Dan salah satu caranya, teman-teman bisa lihat pada kalkulasi berikut. Misalnya yang pertama adalah saya tentukan budget awal CPU. Misalnya, budget CPU tersebut di angka 3-4 juta. Kemudian, saya kumpulkan beberapa CPU di range harga tersebut. Saya biasanya mengambil dari marketplace dengan refer ke toko komputer yang lumayan oke. Kemudian saya pasti bandingkan performa CPU yang didapat di rentang harga tersebut. Sebagai contoh, di akhir tahun 2024 ini, saya coba bandingkan beberapa CPU yang saya dapat di rentang harga tersebut yang saya dapat dari COC komputer, teman-teman. Sebagai contoh, saya mendapatkan 5 Ryzen CPU dan 3 Intel CPU. Yang pertama adalah AMD Ryzen 7 8700F di harga 3.600.000, kemudian AMD Ryzen 5 8600G di angka 3,2 juta, kemudian Ryzen 5 7600 di angka 3 jutaan, kemudian AMD Ryzen 5 7600X di angka 3,4 juta, dan terakhir adalah Ryzen 7 5700X 3D di angka 3,86 juta. Ini adalah 5000 series. Kemudian untuk Intel, saya dapatkan Intel i5 14500 di angka 3,9 juta. Kemudian saya dapatkan Intel Core i5 13400 di angka 3,5 juta. Dan terakhir adalah Core i5 12600K di angka 3,2 juta. Nah, itu adalah cara pertama ketika saya hendak menentukan kandidat dari CPU yang saya mau beli, teman-teman. Cara lain adalah, alih-alih menentukan budget awal, saya langsung menuju pada CPU yang saya mau beli. Kemudian, saya cek harganya di online market yang saya percaya. Katakan budgetnya masuk, saya kemudian mencari CPU jenis lain yang ada di rentang harga yang sama. Dan kemudian, saya akan perbandingkan antara CPU dengan CPU awal yang saya pilih. Apabila pada pilihan awal misalnya budgetnya tidak masuk, maka saya akan turunkan kasta dari CPU yang saya pilih. Misalnya, sebelumnya saya memilih tipe K pada CPU Intel, maka saya akan memilih non-K pada CPU Intel untuk menurunkan kastanya. Diharapkan budgetnya akan turun. Begitu juga pada tipe AMD. Misalnya sebelumnya saya memilih tipe X, maka saya akan turunkan menjadi tipe yang non-X atau tipe polos. Selanjutnya adalah bagaimana kita memilih satu CPU yang cocok dari keseluruhan kandidat yang sudah kita pilih tadi. Ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Banyak cara ataupun proses untuk bisa memilih dari kandidat-kandidat yang sudah kita pilih tadi. Untuk saya pribadi, saya memiliki beberapa langkah, yaitu adalah sebagai berikut. Saya selalu memilih CPU dengan iGPU, baik AMD maupun Intel, kecuali ada hal lain di spesifikasinya, seperti antara 500G dan 5600 pada Ryzen 5000 series, yaitu hal ini terkait dengan PCIe LAN version yang ada. Apabila saya membutuhkan CPU hanya untuk bermain game, apabila dalam list masuk tipe AMD X3D, saya akan memilih CPU jenis ini terkait fitur L3-nya dengan 3D V-Cache-nya dalam seri generasi yang sama tentunya. Apabila saya membutuhkan aplikasi yang mendukung algoritma AVX 512, saya akan go dengan AMD, karena hanya CPU AMD yang support, sementara Intel CPU menghilangkan kode instruksi IVX 512 pada desktop CPU mereka dengan adanya kehadiran efisiensi core dan menggantinya dengan emulasi. Spesifikasi iGPU pada CPU yang saya pilih juga menjadi pertimbangan. Misal saya pernah memilih Intel Gen 14 dengan iGPU, karena iGPU-nya cukup baik untuk melakukan codec streaming. Terkadang saya juga melakukan cek TDP mana yang masuk dalam range saya. Jangan-jangan performa tinggi tapi sangat boros daya, teman-teman, sehingga tagihan listrik juga bisa lumayan. Sisanya saya juga akan melakukan komparasi performa apakah masih oke untuk diterima. Selanjutnya, apabila sudah ada CPU yang dipilih, maka saya juga akan melihat review-review dari CPU tersebut di YouTube atau review-review yang ada di website untuk melihat performa lebih detail dari CPU-CPU tersebut. Apapun pilihan CPU teman-teman, selama pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan dari teman-teman itu sendiri, maka itu semua tidak menjadi masalah, teman-teman. Bahkan teman-teman, saya sudah jarang melakukan overclocking di luar spesifikasi pabrikan. Kenapa? Karena menurut saya, kecepatan CPU generasi terakhir sudah melampaui ekspektasi saya dari sisi kecepatan CPU. Jadi saya lebih banyak fokus kepada bagaimana mendayagunakan kecepatan CPU ini dalam kebutuhan atau kegiatan saya berkomputer sehari-hari. Kembali kepada list CPU yang sudah kita kumpulkan, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana membandingkan performa dari CPU tersebut sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita? Saya sendiri secara personal sering menggunakan tiga tools ini, yaitu adalah Nano Review, Technical City, dan CPU Monkey. Yang perlu diingat, tools-tools di atas berusaha mengumpulkan perbandingan dari ratusan jenis CPU. Jadi harap diperhatikan, bisa aja ada kekeliruan.
Tetapi buat saya, daripada nggak punya gambaran secara umum, saya sering menggunakan tools di atas dan menggunakan lebih dari satu tools. Data yang saya dapat dari sana cukup lumayan untuk memutuskan mana CPU yang saya akan beli untuk proses perakitan. Sebagai contoh, seperti teman-teman lihat pada Nano Review, kita membandingkan CPU Ryzen 8600G dengan i5 12600K. Kita bisa cek area benchmark Cinebench, Geekbench, dan Passmark. Hal-hal lainnya juga bisa terlihat di sini dan bisa jadi referensi teman-teman semua. Berikutnya kita lihat di Technical City membandingkan CPU Ryzen 5 7600X dengan Ryzen 7 9800X 3D. Hal-hal lain bisa dilihat beberapa yang tidak ada di Nano Review, misalnya benchmark game di beberapa game yang bisa dipilih. Berikutnya kita cek di CPU Monkey membandingkan CPU i7 14700K dengan Ryzen 9 7950X. Di CPU Monkey, ada hal yang menarik adalah ngebandingin support codec dari iGPU kedua CPU ini. Ini tidak selalu ada di dua web sebelumnya. Kita coba berfokus pada Cinebench R23, Geekbench version 6, dan Passmark dengan membandingkan single core dan multi-core-nya aja. Maka akhirnya didapatlah tabel sebagai berikut. Cinebench merupakan multipurpose tool yang bersifat general melihat performa komputasi dan 3D dari sebuah CPU. Geekbench sendiri lebih kepada general purpose test seperti kompresi file, PDF processing, image processing, dan lain-lain. Sementara Passmark lebih kepada tes set instruksi CPU seperti integer math, walaupun melakukan tes kompresi data juga. Dengan data seperti ini, sekilas saya akan memilih CPU yang memiliki paling banyak warna hijau dan biru dari setiap pengetesan. Tetapi tentunya ini hanya sekilas saja. Teman-teman harus cek seperti apa aplikasi yang teman-teman gunakan tentunya. Dalam memilih sebuah CPU, selalu cek apakah aplikasi teman-teman merupakan single core minded ataupun multi core minded teman-teman. Saya pribadi lebih fokus kepada hasil multi-core test dengan keseimbangan single core yang masih baik tentunya. Bahkan hasil Cinebench, Geekbench, dan Passmark pun antar penyedia tes yang saya sebutkan sebelumnya bisa sangat berbeda tergantung kepada konfigurasi testbed yang digunakan. Sehingga sebaiknya jangan terlalu mencampur data antar provider. Contoh terakhir misalnya untuk aplikasi game, kelas X3D dari AMD akan terasa powerful. Misalnya The Powerful of AMD Ryzen 7 9700X 3D yang bahkan di pasaran sampai susah mencari toko yang masih punya stok teman-teman. Dan semua ini dengan disclaimer tentunya, bahwa ini adalah hanya guide, bukan sesuatu yang exact. Di sini kita hanya melihat satu sisi, yaitu membandingkan antara kecepatan single core dan multi-core dari CPU-CPU kandidat yang kita pilih sebelumnya. Perspektif lain seperti misalnya L3 cache ataupun iGPU, dalam hal ini kita abaikan dulu. Karena di sini kita hanya memberi contoh bagaimana membandingkan satu aspek misalnya single core dan multi-core. Nanti baru teman-teman bisa belajar sendiri bagaimana membandingkan misalnya kecepatan iGPU untuk codec dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, sedikit saya bahas di sini, mungkin beberapa teman-teman mendengar kabar CPU instability terhadap CPU Intel Gen 13 dan 14, terutama di higher-end CPU seperti i9 14900K dan 13900K, bahkan ke iCore i7-nya. Instability tersebut terjadi karena kesalahan algoritma di level microcode 0x129, di mana terjadi kesalahan pembebanan voltage ke parameter voltage minimum atau Vmin yang menyebabkan voltage berlebih dan berpotensi menyebabkan kerusakan permanen. Yes, permanen teman-teman, berdasarkan berita yang saya baca. Apabila terdapat rekan-rekan mengalami hal tersebut, segera lakukan klaim warranty karena Intel sendiri sudah memperpanjang masa warranty dari CPU tersebut 2 tahun dari masa warranty standar. Intel juga sudah dalam kurung semoga melakukan perbaikan terhadap kesalahan microcode ini dan sudah disebarkan di BIOS update terakhir di sekitar bulan September atau Oktober di tahun 2024 ini. Menurut beberapa reviewer, efek code update microcode tersebut berbeda-beda untuk setiap motherboard akibat implementasi yang berbeda-beda dari setiap vendor motherboard. Saya sendiri secara daily driver menggunakan 3 jenis CPU saat ini teman-teman. Yang pertama adalah Intel 13700K dan Intel 14700K. Di kedua CPU ini, saya sampai saat ini belum menemukan masalah berarti. Yang tentunya saya juga sudah melakukan update microcode untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi. CPU ketiga adalah dari Ryzen, yaitu Ryzen 7 9800X 3D untuk keperluan gaming, dan saya sangat happy untuk ketiga CPU tersebut. Demikian teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Apabila teman-teman suka silakan like, apabila teman-teman tidak suka silakan dislike. Demikian teman-teman semua, salam dari Ketekin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.